Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan. Dina dinten ieu dinten Jumaah kaping 28 Oktober 2002 hiji patepang deui di pelajaran Basa Sunda. Nah, teman-teman, hari ini kita masih belajar tentang pengajaran tilu. Cobi dipersiapkan buku tulisna, buku paket sareng alat tulisnanya. Namun satu acan pelajaran di ngawitan, urang baca doa heula. Baca doa di bumi masing-masing, di lebet manah masing-masing. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini belajar ada 2 materi ya di pengajaran tilu ieu. Nyaeta kalimah ngantet lalawanan sareng ragam basa loma jeung basa hormat. Tos siap belajarna? Kami tos siap, sok dibuka buku paket halaman 48. Halaman 48 ya. Tentang kalimah ngantet lalawanan. Naon ari kalimah ngantet lalawanan? Kalimah ngantet lalawanan nyaeta 2 kalimah anu digabungkeun make kecap panyambung sakan jadi hiji. Nah, kalimah ngantet itu kan 2 kalimah yang digabungkan menjadi 1. Nah, sekarang kalimah ngantet lalawanan berarti 2 kalimah yang berlawanan tetapi disambungkan dengan menggunakan kata penghubung. Nah, kecap panyambung anu digunakeun dina kalimah ngantet lalawanan nyaeta kecap panyambung tapi, jeung, sedengkeun, padahal, dan lainnya. Nah, biasanya kecap panyambung yang atau kata penghubung yang digunakan pada kalimah ngantet lalawanan yaitu tapi, jeung artinya dengan, sedengkeun artinya sedangkan, padahal artinya tetap ya padahal. Jadi kalimah ngantet ini biasanya 2 kalimah yang berlawanan bertolak belakang disatukan dan digabungkan dengan menggunakan kata penghubung atau kecap panyambung. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, coba lihat contoh. Halaman 48. Kalimah nu kahiji. Danu henteu miara hayam. Kalimah kadua. Danu miara japati. Nah, 2 kalimah ini bertentangan. Yang pertama itu Danu memelihara merpati ayam. Danu tidak memelihara ayam. Yang kedua itu Danu memelihara merpati. Nah, sekarang kalimah ketiganya. Danu henteu miara hayam, tapi miara japati. Nah, Danu tidak memelihara ayam, tapi memelihara merpati. Miara itu memelihara ya. Nah, di sini menggunakan kecap panyambung tapi. Ya. Kecap panyambung tapi.
Nah, kenapa menggunakan kecapan nyambung tapi? Karena itu benar-benar satu kegiatan tetapi berbeda objek. Artinya si Danu itu sama memelihara hewan, tetapi jenis hewannya itu berbeda. Dia tidak memelihara ayam, tapi memelihara merpati. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kalimat yang ketiga ini nu katilu ieu nyaeta disebutna kalimat ngantet lalawanan. Jadi satu kegiatan tapi objeknya beda. Dina kalimah di luhur kecap Danu kalimah 2 dileungitkeun sabab ngaran Danu tos aya di kalimah nu kahiji. Jadi langsung ditulis Miara Japati. Nah, maksudnya itu adalah di penulisannya. Penulisannya kan di kalimat pertama Danu henteu miara hayam. Terus kalimat kedua Danu miara Japati. Nah, untuk penggabungan kalimatnya apabila subjeknya itu sama, maka harus salah satu harus dibuang. Jangan ditulis lagi apabila subjeknya sama. Nah, kan di sini yang subjeknya itu baik di kalimat pertama maupun di kalimat kedua, subjeknya itu adalah Danu. Jadi, pada saat membuat kalimat lalawanan, Danu henteu miara hayam, tapi miara Japati. Nah, langsung saja ke objeknya ya, langsung ditulis ke objek berikutnya. Jadi subjeknya itu tidak lagi ditulis kalau subjeknya itu sama. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini di buku tidak ada, Ibu hanya menambahkan saja. Kalimah kahiji, Bapak ngangon entog. Bapak mengembala, bukan mengembala, apa ya ngangon tuh? Kayak itu tuh kayak petani-petani entog yang kalau di jalanan banyak gitu ya. Nu kadua kalimah emak keur balanja di pasar. Emak sedang berbelanja di pasar. Itu kalimat kedua. Sedangkan nu katiluna nyaeta Bapak ngangon entog sedangkan emak keur balanja di pasar. Bapak sedang ngangon entog sedangkan emak sedang berbelanja di pasar. Nah, pada kalimat ini Bapak ngangon entog sedangkan emak keur balanja di pasar. Nah, itu merupakan kalimat ngantet lalawanan. Nah, kecapan nyambung yang digunakan pada kalimat ini adalah sedengkeun. Artinya sedangkan. Kenapa kecapan nyambung tidak menggunakan kecap tapi? Ya karena pada contoh kalimat yang di sini itu kegiatannya berbeda. Tadi kan dengan menggunakan tapi itu kegiatannya sama, tetapi objeknya berbeda. Nah, sedangkan pada kalimat yang ini menggunakan kecapan nyambung sedengkeun karena di sini kegiatannya berbeda, begitupun dengan objeknya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, dina kalimat di luhur kecap Bapak jeung emana tong dileungitkeun. Sabab aya dua ngaran subjek atau palaku nu beda, nyaeta Bapak jeung emak. Jadi, kecap Bapak jeung emak ditulis deui dina kalimat ngantetna. Maksudnya itu,
Nah, kan di situ ada dua subjek atau dua pelaku yang berbeda, yaitu bapak dan emak. Nah, di saat kita menggabungkan menjadi kalimat ngantet lalawanan, bapak dan emak itu jangan dibuang, jangan dihilangkan. Kan kalau tadi ya karena di contoh kalimat sebelumnya itu danu, subjeknya itu sama-sama danu, berarti salah satu penulisan danunya dihilangkan. Nah, di kalimat ini karena subjeknya berbeda, maka keduanya harus ditulis subjeknya itu. Bapak keur ngangon entog, sedangkeun emak keur balanja di pasar. Nah, di sini kan subjeknya bapak dan emak. Berbeda pelakunya, jadi harus ditulis. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, untuk kalimat ngantet lalawanan, seperti itu yang tadi Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ragam basa loma jeung basa hormat. Ya, ada di halaman 50. Coba halaman 50 ragam basa loma jeung basa hormat. Tata krama basa Sunda teh dibagi jadi 3 golongan, nyaeta ragam basa kasar, ragam basa loma, ragam basa hormat. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk tata krama bahasa Sunda itu dibagi 3 golongan, yaitu bahasa kasar, terus bahasa akrab ya, loma, dan bahasa hormat. Kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama, ragam bahasa kasar. Ragam bahasa kasar digunakan keur sato atawa jalma nu keur ambek. Ragam bahasa kasar ini digunakan pada hewan atau orang yang sedang marah besar atau orang yang sedang emosinya meledak-ledak. Biasanya orang yang marah, yang emosinya lagi tinggi, itu keluar bahasa-bahasa kasar. Itu ya. Terus, nu kadua, ragam basa loma. Basa loma digunakan ka jalma atawa babaturan anu geus loma, anu geus akrab, sapantaran atawa sahandapeun urang. Nah, jadi ragam bahasa loma ini digunakan kepada orang atau teman yang sudah akrab. Baik itu seumuran kita ataupun umurnya di bawah kita. Biasanya menggunakan ragam bahasa hormat. Bisa dipahami? Terus kita lanjut. Yang ketiga yaitu bahasa hormat. Bahasa hormat digunakan ka jalma anu pantes atawa meujeuhna dihormat atawa diajenan. Seperti lanceuk, kolot, guru, amang, bibi. Nah, bahasa hormat ini digunakan ketika kita berbicara atau mengobrol dengan orang yang lebih tua.
baik itu orangnya kita kenal ataupun kita tidak kenal. Menggunakan ragam bahasa hormat atau bahasa yang sopan. Tentunya di saat kita mengobrol sama teman sebaya, teman akrab, tentu akan berbeda ketika kita mengobrol dengan orang tua, guru, ataupun yang umurnya lebih tua dari kita. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk ragam bahasa hormat. Lanjut lagi. Nah, ada di Kalimah Kahiji halaman 50 buku paket. Lamun aya di kebon binatang mah pan urang babari rek ngalongok si paseur teh. Contoh kalimat pertama. Di sini si paseur itu kayak kancil. Ya, semacam kancil gitu namanya si paseur. Nah, kalimah nu kahiji ngagunakeun ragam basa loma. Nah, jadi kalimah ini menggunakan ragam bahasa loma karena di sini terdapat kecap babari. Nah, babari itu termasuk ke dalam bahasa loma. Bahasa loma, babari. Nah, bahasa loma itu kan tadi digunakan kepada teman seumuran atau teman akrab. Nah, bahasa loma dina kalimah di luhur nyaeta babari. Babari teh bahasa hormatna gampil. Jadi babari itu termasuk dalam bahasa loma, sedangkan bahasa hormatnya yaitu gampil, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah gampang. Semoga bisa dipahami ya. Terus lagi. Masih di halaman 50. Kalimah kedua. Si paseur teh urang pasihkeun wae ka kebon binatang. Si paseur teh kita berikan saja ke kebun binatang. Nah, kalimat kedua ini menggunakan ragam bahasa hormat. Kenapa? Nah, karena di sini ada kecap bahasa hormat yang ada pada kalimat kedua ini adalah kecap pasihkeun. Ya, pasihkeun itu bahasa halus, bahasa sopan, bahasa hormat. Sedangkan pasihkeun itu memiliki juga bahasa loma. Bahasa loma dari kata pasihkeun nyaeta berekeun atau bere. Artinya kasihkan saja atau berikan saja. Seperti itu. Ya. Jadi yang kedua ini menggunakan ragam bahasa hormat. Kalimat kedua ini. Bahasa hormat itu bahasa halus, bahasa sopan. Ya, digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Seperti itu. Nah, untuk materinya kita lanjut lagi. Nah, di sini Ibu di buku paket tidak ada sih. Ibu hanya menambahkan di sini. Kalau kalian mau menuliskan ini nih, contoh ragam bahasa loma, bahasa hormatnya, bahasa Indonesianya nih, di tampilan ini, kalau kalian, tapi sebaiknya kalian tulis saja di buku catatan untuk bahan belajar kalian supaya lebih memahami
tentang ragam bahasa loma dan bahasa hormat. Kalian boleh tulis ini di buku catatan. Nah, contohnya, deket. Deket yaitu merupakan ragam bahasa loma. Terus bahasa hormatnya nyaeta cakep, yang berarti dekat. Terus diuk merupakan ragam bahasa loma. Dan ragam bahasa hormatnya yaitu calik atau linggih, yang berarti duduk. Ayah kecap hudang. Hudang termasuk ke dalam ragam bahasa loma. Nah, kecap bahasa hormatna nyaeta gugah, yang berarti bangun. Terus ada kecap gering. Gering termasuk ke dalam bahasa loma. Bahasa hormat dari kata gering nyaeta tedamang, yang berarti sakit. Selanjutnya bahasa lomanya yaitu indung. Nah, sedangkan bahasa hormat dari kata indung nyaeta tuang ibu atau punbiang, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah ibu. Selanjutnya cager. Cager merupakan bahasa loma. Nah, dan bahasa hormatnya yaitu damang, artinya sehat. Bahasa loma boga. Bahasa hormatnya yaitu gaduh, artinya punya. Terus ada kecap baca, yang merupakan ragam bahasa loma. Sedangkan ragam bahasa hormatnya yaitu aos. Dibaca, diaos, artinya baca dalam bahasa Indonesia ya. Dibaca, diaos, dibaca. Kecap alus. Alus merupakan ragam bahasa loma. Dan ragam bahasa hormatnya yaitu sae. Sae dan alus artinya adalah bagus. Dan yang terakhir ada kecap asup atau abus. Nah, itu merupakan bahasa loma ya. Bahasa hormatnya yaitu lebet. Bukan lebet ya, tapi lebet. Lebet. Yang berarti masuk. Abdi lebet ka kelas. Saya masuk ke kelas. Seperti itu ya teman-teman. Sini contohnya. Nih, Ibu tambahkan materinya contoh bahasa loma, bahasa hormat. Kalian boleh tulis di buku catatan. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terus tugasnya yaitu ada di halaman 49 dan 50 serta halaman 50 sampai 51. Nah, di halaman 49 kalian membuat kalimah ngantet lalawanan. Halaman 49 sampai 50 ya. Membuat kalimah ngantet lalawanan seperti yang sudah dicontohkan. Di sini nih contohnya. Danu henteu miara hayam. Danu miara japati. Kalimah ngantetna Danu henteu miara hayam tapi miara japati. Itu karena objeknya sama ya, jadi Danu ditulis penulisannya hanya sekali.
Terus contoh selanjutnya nih. Yang kalimat A. Geus lila hayam teh dikukut. Hayam teh can ngendog keneh wae. Nah, kira-kira bagaimana nih kalimatnya? Kalimat ngantetnya. Yang B. Sakadang munding sok tutulung. Sakadang munding gampang dibobodo. Munding, kerbau itu hewan yang suka menolong. Terus munding itu gampang dibodohi. Nah, di sini subjeknya itu sama, yaitu sakadang munding. Berarti ditulisnya hanya satu kali. Sakadang munding sok tutulung. Sakadang munding gampang dibobodo. Berarti kalimat ngantetna nyaeta sakadang munding sok tutulung, koma, tapi gampang dibobodo. Nah, di situ kata penghubungnya tapi, karena terus subjeknya itu sama, jadi penulisan subjeknya itu harus satu kali kalau subjeknya sama. Nuka tiu, nuka ce nih. Lanceukna miara hayam, adina miara ucing. Kakaknya memelihara ayam, adiknya memelihara kucing. Nah, bagaimana kalimat ngantetnya? Terus yang D. Mohon maaf, yang C di sini subjeknya itu beda ya. Yang pertama lanceukna, yang kedua adina. Di sini berarti harus pada saat penggabungannya dua-duanya harus ditulis. Yang D. Danu teu meuli kandang japati. Danu meuli kandang hayam. Nah, di sini tadi sama subjeknya itu sama, berarti penulisan subjek kalau sama itu hanya satu kali ya kalau di penulisan kalimat ngantet gitu. Kalian bikin kalimat ngantetnya. Terus yang terakhir di halaman 50. Ucing teh lain ngan saukur di paraban. Ucing kudu diajak ulin. Kucing itu bukan hanya sekedar dikasih makan. Kucing itu harus bisa diajak main juga, harus diajak main. Nah, kalimat ngantetnya seperti apa? Terus tugas yang kedua yaitu membuat rajieun kalimat dina kekecapan di handap nu luyu jeung katangtuan basa loma jeung basa hormat. Nah, jadi di tugas kedua halaman 50 sampai 51 membuat kalimat dari kecap ragam basa loma dan ragam basa halus. Nih, contoh. Yang A, jual. Jual itu termasuk ke dalam basa loma. Nah, jual kalimatnya bagaimana? Terus ngical. Ngical itu ragam bahasa hormat dari kata jual. Jadi jual bahasa loma, sedangkan ragam bahasa hormatnya yaitu ngical yang berarti menjual, berjualan. Terus yang kedua, beli. Beli itu ragam bahasa loma. Terus ragam bahasa hormatnya yaitu ngagaleuh. Artinya membeli. Yang ketiga, sare. Sare itu ragam bahasa loma. Terus kalian bikin kalimatnya. Ragam bahasa hormatnya yaitu kulem. Punbiang nuju kulem dinu korsi. Kalimatnya, contohnya. Arti sare dan kulem artinya itu tidur. Terus yang keempat, menta.
Menta termasuk ke dalam ragam bahasa Loma, sedangkan ragam bahasa hormatnya yaitu mundut, artinya meminta. Yang terakhir, kecap pariksa. Pariksa merupakan ragam bahasa Loma dan ragam bahasa hormatnya yaitu parios yang artinya diperiksa. Itu. Jadi sekali lagi, tugas yang pertama halaman 49 sampai 50 membuat kalimat ngantet lalawanan seperti yang dicontohkan. Terus yang keduanya membuat kalimat menggunakan ragam bahasa hormat dan ragam bahasa Loma. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf ya, ini materinya banyak. Ibu bikin 2 materi hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak sekali kekurangan yang Ibu lakukan, baik itu cara penyampaiannya ataupun ngomongnya tidak jelas belepotan, mohon dimaafkan. Untuk yang belum absen, silakan absen. Untuk yang belum mengerjakan tugas yang kemarin, tugas sebelumnya mohon untuk segera dikerjakan. Dan tugas ini paling lambat hari Minggu ya. Hari Minggu pukul 9 malam. Paling lambat Ibu tunggu. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosan sareng kerja samina, tetap semangat PJJ, tetap jagi kesehatanana, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan orang saenggalna dina kaayaan normal deui ameh supados urang tiasa full unggal dinten lebet ka sakola. Amin ya Allah amin. Hatur nuhun kanggo sagala sadaya-sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.